Di senja yang sunyi, tanpa peringatan yang memadai bagi jutaan warga sipil di kota-kota Israel, langit mendadak berubah menjadi kanvas api. Sirene meraung tanpa henti, sinyal kecemasan tertinggi yang menggema melalui lorong-lorong pemukiman dan jalanan ibu kota Israel. Dentuman keras meluncur dari kejauhan, memecah malam yang hening dengan guntur yang seolah menandai dimulainya babak baru peperangan di Timur Tengah. Serangan rudal balistik dan drone yang diluncurkan langsung oleh Iran. Ketika malam berubah menjadi kilatan petir dari ledakan intersepsi, jutaan mata menyaksikan langit yang dipenuhi bayangan peluru kendali, seakan dunia kembali mundur ke masa saat ancaman nuklir dan konfrontasi berdarah tak lagi hanya sekadar teori geopolitik. Di tengah deru mesin pertahanan udara Israel yang tak pernah berhenti, laporan terbaru mengonfirmasi bahwa Iran telah meluncurkan puluhan hingga ratusan rudal balistik jarak menengah ke wilayah Israel dalam beberapa gelombang serangan terbaru. Target yang dibidik bukan hanya instalasi militer jauh di selatan atau utara, tetapi juga sasaran strategis di dalam pusat kendali pertahanan dan jaringan logistik Israel. Saat korban luka ringan dan kerusakan infrastruktur dilaporkan, dunia menyaksikan ancaman yang tak hanya teknis, tetapi juga emosional. Sebuah serangan yang membuat setiap lampu peringatan udara menjadi mimpi buruk kolektif. Rudal balistik yang digunakan Iran ini, terutama seri Qadr, Emad, dan beberapa varian dari keluarga Shahab, dirancang untuk menembus pertahanan lawan dengan lintasan tinggi yang mematikan. Rudal balistik tidak seperti roket biasa. Mereka diluncurkan dengan dorongan roket pertama hingga mencapai eksosfer, kemudian mengikuti lintasan melengkung di luar atmosfer sebelum kembali turun dengan kecepatan luar biasa ke target mereka. Teknologi ini memungkinkan rudal mencapai target sejauh 1.000 sampai 1.500 km, cukup untuk menembus kedalaman wilayah Israel dari wilayah peluncuran di dalam Iran. Kecepatan, akurasi, dan kemampuan untuk mengubah lintasan melalui sistem pemandu yang kini makin canggih membuat ancaman ini serius bagi setiap sistem pertahanan yang mencoba menghentikannya. Salah satu keunggulan utama rudal balistik Iran adalah kemampuannya mengakali sistem pertahanan udara modern. Sementara pertahanan seperti Iron Dome, David's Sling, dan Arrow di Israel dirancang untuk menghadapi ancaman roket jarak pendek hingga menengah dan rudal balistik awal. Sistem pemandu internal rudal Iranians yang semakin kompleks membuat intersepsi menjadi jauh lebih sulit. Rudal-rudal seperti Emad dilengkapi dengan sistem navigasi inersia dan GEPS, serta potensi manuver sekunder di fase terminal yang bertujuan menghindari deteksi ataupun serangan balasan. Ini menjadikannya tidak hanya senjata penghancur, tetapi juga tantangan teknologi yang serius terhadap teknologi pertahanan canggih di dunia. Teknologi pendorong yang dipakai oleh rudal-rudal ini memungkinkan peluncuran secara bertubi-tubi dalam waktu singkat. Dalam beberapa hari terakhir, radar Israel mendeteksi gelombang peluncuran yang datang berturut-turut, memaksa jaringan pertahanan udara mereka bekerja pada kapasitas maksimal. Peluncuran drone serang bersamaan dengan rudal balistik juga berfungsi sebagai gangguan strategis. Ketika radar dan baterai peluncur sibuk menghadapi satu ancaman, ancaman lain mencoba menembus dari sudut berbeda, memperbesar kemungkinan rudal menembus pertahanan. Analisis militer terbaru menyatakan bahwa kemampuan rudal balistik Iran telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, bukan hanya dari segi jangkauan, tetapi juga akurasi dan teknologi pemandu. Ini merupakan hasil dari program pengembangan yang berlangsung selama dekade, berbekal pengalaman dari berbagai konflik regional dan uji coba yang intensif. Ada indikasi bahwa varian terbaru dari rudal balistik Iran
mampu menyerang dengan akurasi yang cukup tinggi, terutama terhadap target luas seperti pangkalan udara, fasilitas komando, atau konsentrasi kendaraan militer. Ini berarti bahwa setiap serangan tidak hanya simbolik, tetapi memiliki potensi dampak nyata terhadap kemampuan militer pihak lawan. Namun meskipun kemampuan rudal ini makin mengancam, efektivitasnya tetap bergantung pada kombinasi intelijen, sistem pertahanan, dan kesiapan teknis pihak yang diserang. Israel, yang memiliki salah satu sistem pertahanan udara paling terintegrasi di dunia, telah mencegat sebagian besar ancaman, meskipun tidak semua. Setiap intersepsi adalah hasil dari perhitungan matematis ribuan variabel dalam hitungan detik, sebuah pertunjukan kegeniusan teknologi sekaligus fragilitasnya di medan perang nyata. Serangan rudal Iran terhadap Israel bukan hanya konflik dua negara. Ini adalah simbol dari pergeseran pola geopolitik dan teknologi militer abad ke-21. Ketika rudal balistik menjadi alat politik dan militer yang nyata, dunia kembali diingatkan bahwa perang modern bukanlah sekadar fisik, tetapi juga pertarungan teknologi, intelijen, dan psikologi. Langit Timur Tengah kini menjadi panggung dari babak yang penuh ketidakpastian, dan setiap dentuman menunggu cerita dan konsekuensi berikutnya. Konten ini dibuat semata-mata untuk tujuan edukasi dan informasi. Konten ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan berdasarkan data terverifikasi, sumber yang kredibel, dan analisis yang cermat. Tujuan kami adalah untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang teknologi militer modern dan kejadian terkini, bukan untuk mempromosikan atau mendukung segala bentuk konflik, propaganda, atau agenda politik. Kami sangat menentang penyebaran misinformasi dan berita palsu. Setiap informasi yang disajikan telah bersumber dengan cermat dari referensi yang dapat diandalkan dan tersedia untuk umum. Kami mendorong pemirsa untuk mendekati topik dengan pemikiran kritis dan menghormati semua pihak yang terlibat, dengan tetap berfokus pada berbagi pengetahuan dan diskusi terbuka.